Palestine, tomorrow will be free. Ketika mereka itu berkata linabiyin, kepada seorang nabi. Nabi ini siapa? Samuel, itu Nabi Samuel. Silahkan baca di tafsirnya seperti itu. Jadi Bani Israel ini sedang berbicara kepada Nabi setelah Nabi Musa, bukan Yusa, tapi Samuel. Ya. Linabiyin lahumub aslana malikan, yaitu pembesar-pembesar Bani Israel itu nembung kepada Nabi Samuel, wahai Nabiullah, tolonglah angkatkan untuk kami itu seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang dengannya kami bisa berperang bersamanya di jalan Allah. Minta apa Bani Israel? Supaya mereka dikaruniai seorang raja yang dengannya apa? Nanti bisa berperang di jalan Allah. Kenapa? Sudah sekian lama tertindas, sudah sekian lama terjajah, sudah sedemikian lama mereka itu terusir, gitu kan? Sehingga kemudian di Yerusalem itu mungkin tinggal beberapa gelintir saja, yang lainnya terusir. Jadi dari zaman dulu itu sebenarnya Bani Israel seperti itu, nyaris nggak punya tempat tinggal, gitu kan? Senantiasa diusir dan seterusnya. Akhirnya Nabi Samuel jawab, gitu kan? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu ala tuqatilu. Hanya Samuel saja langsung tahu tuh karakter Bani Israel. Saiki sampean jaluk diangkat ke rojo, caranya nanti biar bisa berperang. Jangan-jangan kalau nanti kalian itu mendapatkan raja dan raja itu memerintahkan kalian untuk berperang, ala tuqatilu, kalian nggak mau disuruh berperang. Gitu, karena karakter Bani Israel kayak gitu. Di zaman Nabi Musa diambil misak, ya, janji setia dengan diangkatkan gunung Tursina saja gimana? Masih ingat ya, gitu kan? Ketika sampai di dekat gunung Sinai kan gitu, gunung Sinai diangkat sama Allah. Bani Israel itu kemudian dijanji, Khudu ma'atainakum biquwah, pegang teguhlah apa-apa yang telah diturunkan kepada kamu dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, ingat selalu aturan yang ada di dalamnya, la'alakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Begitu peristiwa itu berlalu lewat, gunung sudah dikembalikan ke posisinya, gimana? Tawallaw anhu, mereka itu kemudian berpaling dari kitabullah, dari Taurat. Makanya ini ketika mereka itu minta ditetapkan untuk mereka itu seorang raja, Samuel justru mengatakan, qalu wa malana ala nuqatila hal asaitum in kutiba alaikumul qital ala tuqatilu. Jangan-jangan nanti ketika raja kalian memerintahkan kalian untuk berperang, jawabannya sama ketika dulu Musa ngajak berperang. Jawabannya apa? Ketika Bani Israel diajak perang sama Nabi Musa, ya wahai Musa, kamu sajalah yang perang bersama Tuhanmu, biar kami nunggu di sini. Kalau menang sampai baru kami itu akan masuk ke wilayah Palestina. Aduh, ucapannya itu sangat menyebar. Maka kemudian mereka menjawab, qalu wa malana ala tuqatila fi sabilillah. Kenapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Waqad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami itu sudah diusir nih dari tempat tinggal kami. Kami sudah dipisah dengan anak keturunan kami dan seterusnya. Pokoknya kami siap berperang. Tapi Allah hentikan, falama kutiba alaihimul qitalu, maka tatkala mereka diwajibkan untuk berperang, tawalau ila qalila minhum. Ternyata betul, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari Bani Israel yang mau berperang. Dan nanti kisahnya adalah ketika Yusa bin Nun ini kemudian mengajak untuk masuk ke wilayah Baitul Maqdis. Yusa bin Nun, ketika Tolut, gitu ya, Tolut itu mengajak mereka untuk masuk ke wilayah Baitul Maqdis lagi. Ila qalila, yang mau berperang kecuali sedikit saja. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah itu tahu betul siapa-siapa di antara manusia yang zalim. Oke, kaum muslimin, akhirnya ditetapkanlah Tolut sebagai raja. Ini ayatnya. Pernah dengar kata Tolut? Halo? Yang pernah dengar Tolut? Burung tahu? Nembe krungun niki. Nembe krungun niki. Berarti ora tau maca Quran niki. Itu kan ada kisahnya di surat Al-Baqarah. Nanti dibaca tuh di surat Al-Baqarah. Ya? Makanya disebutkan ya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Nabi Samuel setelah tadi diminta oleh Bani Israel supaya dipilihkan untuk mereka itu seorang raja, ya sudah. Akhirnya kemudian mencoba mencari sosok yang pas. Sampai kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Samuel. Wa qala lahum nabiyyuhum, dan berkatalah kepada Bani Israel nabiyyuhum, nabi mereka. Itu siapa? Samuel tadi.
Innallaha sesungguhnya Allah qad sungguh ba'asa alaikum telah mengutus untuk kalian Toluta malika, Tolut sebagai raja bagi kalian. Siapa? Tolut. Sudah dipilihkan sama Nabi Allah, Tolut. Terima apa? Bani Israel diangkat ke seorang raja, yaitu namanya Tolut. Terima nggak mereka? Lagi-lagi ya Bani Israel, Pak. Ngeyel. Kan menarik toh. Jadi nggak mungkin nih Allah itu kemudian abadikan ini dalam Al-Quran kalau ini bukan menjadi sebuah genetik buruk yang ada pada diri Israel, Bani Israel. Ya. Qalu ana yakunu lahu mulku alaina. Wahai Samuel, kayaknya kami lebih patut jadi raja daripada dia. Gitu kan? Nahnu ahaqqu bil mulki, kami lebih berhak atas kenabian. Kami lebih berhak atas kedudukan sebagai seorang raja. Ceritanya begini Pak, sebenarnya ada konsensus nih di kalangan Bani Israel. Bani Israel berarti jumlahnya berapa kabilah? 12 ya, 12 suku. Ada konsensus. Ada sebuah kesepakatan tidak tertulis bahwa yang berhak memimpin mereka itu adalah Yehuda dan keturunan-keturunan. Kebetulan Tolut itu bukan dari keturunan Yehuda, tapi keturunan Bunyamin. Bisa dipahami? Jadi tidak legitimate dari sisi legitimasinya itu tidak memiliki cukup legitimasi untuk memimpin Bani Israel. Makanya mereka agak ngeyel nih ketika dipilihkan Samuel itu memilihkan untuk mereka Tolut jadi raja itu mereka mengatakan wa nahnu ahaqqu bil mulki, kami itu lebih punya hak itu atas kerajaan minhu dibandingkan dia. Walam yu'ta sa'ata minal mal, plus Tolut itu kere, orang duwe bondo. Gitu kan? Jadi punya dua titik kelemahan. Satu, bukan keturunan Yahuda. Dua, melarat Pak. Orang sugih. Masih banyak tuh Bani Israel lain yang lebih kaya dan seterusnya. Ini ngeyelnya Bani Israel seperti itu. Maka kemudian Nabi Samuel menjawab, qala innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah itu sudah pilihkan dia atas kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nah, ini. Dan Allah sudah tambahkan untuknya ilmu dan juga fisik yang kuat. Nah, persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya sudah mencukupi pada diri Tolut. Kenapa? Allah itu kemudian sudah menambahkan sehingga sebelum diangkat menjadi raja itu sudah didandani Tolut itu. Satu dari sisi ilmu. Apa? Ilmu. Dialah orang yang paling berpengetahuan dibandingkan dengan Bani Israel yang lain dalam segala hal. Jism dari sisi fisik, dialah orang yang badannya paling perkasa di antara Bani Israel dibandingkan dengan yang lain. Termasuk dia memiliki strategi perang, kekuatan tempur dan seterusnya dimiliki oleh Tolut. Jadi untuk jadi raja itu syaratnya dua. Gimana? Ilmu, kafaatul ilm, kecukupan ilmu, kecukupan kapabilitas dari sisi ilmu dan juga jism. Jadi tidak memilih presiden yang memiliki kecukupan ilmu dan jism. Ya. Ilmu wawasannya sudah luas. Ojo bocah cilik, berarti tendensi gitu, punya tendensi ini, punya tendensi. Ya kapasitas ilmu, fisiknya ya sing gagah gitu. Orang ngerti gitu, nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 orang ngerti gitu. Gambarannya kayak gitu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah itu memberikan kerajaan kepada yang dikehendakinya. Termasuk itu tadi, ini ada petani miskin kok oleh Allah diangkat jadi raja. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Pak. Makanya ini wallahu yu'ti mulkahu may yasha, Allah itu memberikan kerajaan, kekuasaan itu kepada orang yang dikehendakinya. Termasuk yang membuat hari ini tenang seperti itu Pak. Santai aja. Yang namanya kejayaan, kekalahan, kemenangan, kemuliaan, kehinaan, kekayaan, kemiskinan, itu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan di antara manusia. Nah, jenengan saniki kok uripe rekoso, susah, rezekine seret, sabar. Sabar. Ada saatnya nanti Allah itu akan mempergilirkan jenengan itu kemudian menjadi mulia, kecukupan dan berkuasa.
Mbok nek umur jenengan ora butul gitu kan gitu. Wis jatahe jane arep munggah derajatnya malah mati gitu. Ya wis takdir gitu kan takdir. Tapi sebenarnya seperti itu. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah itu memberikan kerajaan kepada yang dikehendakinya. Ini Talut petani miskin tapi ternyata Allah pilih jadi raja. Berhak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya, alimun lagi maha mengetahui siapa-siapa yang layak jadi raja. Ya sudah, akhirnya Bani Israel terima. Tapi jaluk tanda bahwa Talut itu layak jadi nabi, jadi raja itu apa? Nah, kemudian disebutkan tadi ya, kelemahannya Talut apa? Keturunan Bunyamin, bukan keturunan Yahuda. Karena yang layak menjadi pemimpin Bani Israel itu keturunan Yahuda. Awalnya mereka mengingkari kepemimpinan Talut karena dia hanyalah petani miskin, bukan keturunan Yahuda. Nah, tadi tanda bahwa dia layak jadi raja adalah kembalinya tabut ke tangan Bani Israel. Disebutkan nih di kelanjutan ayat. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah kepada Bani Israel nabiyuhum, nabi mereka yaitu Samuel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya, ayatiyakumut tabutu, ya, yaitu kembalinya atau datangnya tabut, fihi sakinatun, yang di dalamnya ada ketentraman, mirabbikum, dari Tuhan kalian, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikat, yang mana di dalamnya juga ada tinggalan-tinggalan dari keluarga Harun dan keluarga Musa, yang mana itu dibawa atau dipikul oleh malaikat. Tabut itu kembali kepada Bani Israel, itu adalah tanda kekuasaannya Talut. Ternyata betul, yang tadi sama bangsa Palestina itu diikatkan ke sapi, kemudian entah hilang kemana itu Tabut. Tahu-tahu kemudian saat ditetapkannya Talut menjadi raja, tabut itu balik. Nah, nanti ada segolongan ulama yang berpendapat tabut itu semacam wadah dari emas, yang wadah inilah yang digunakan oleh malaikat Jibril untuk mencuci hati Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi yang jelas tadi isinya apa? Serpihan Taurat, tongkatnya Nabi Musa, dan beberapa tinggalan-tinggalan keluarga Harun dan keluarga Musa. Makanya ketika ini datang sudah fihi sakinatun mirabbikum, memunculkan ketentraman, ketenangan bagi Bani Israel. Nah, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ini semua datangnya tabut adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ya, tentang juga bukti tentang kerajaan atau kekuasaan Talut bagi kalian in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang yang baik. Akhirnya gimana? Ketok palu, Talut jadi raja. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memimpin Bani Israel untuk memerdekakan mereka dari penindasan bangsa Palestina, yang pada waktu itu dipimpin salah satunya adalah oleh seorang raja namanya Goliat atau Jalut. Kalau dalam Al-Quran Jalut. Talut melawan siapa? Nanti dibuka ya, nanti dibuka. Ini sejarah atau dongeng? Sejarah atau dongeng? Sejarah, Pak. Saya tunjukkan tadi. Ini kejadiannya sekitar tahun 110 sebelum Masehi. Nah, kaum muslimin, di dalam tafsir disebutkan berapa pasukannya Talut ini. Talut itu membawa 80.000 pasukan dari 12 kabilah Bani Israel. Ya, ada yang mungkin 12.000, ada yang kemudian 20.000, ada yang mungkin sekian ribu, dan seterusnya. Dari 12 terkumpullah berapa? 80.000 pasukan yang nanti dipimpin oleh Talut untuk melakukan perlawanan terhadap Goliat atau Jalut. Nah, menarik, saat melewati sungai Jordan, Talut itu menguji kesabaran Bani Israel dengan tidak boleh meminumnya. Saya tunjukkan lagi, sungai Jordan itu ada di mana? Saya tunjukkan petanya nanti ya. Muslimin harus sudah. Jadi perjalanan ini hampir kayak mengulang tadi, kayak mengulang perjalanannya Nabi Musa. Jadi begini, Pak, di sini itu ada sungai nih, menjadi perbatasan antara Yordania dan Palestina.